Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Purna di channel Stone29, channel yang membawa Anda pada kisah horor, mistis, metafisis, hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi di sekitar kita. Cerita malam ini akan kita mulai dari salah satu kisah nyata dari salah satu teman di Semarang. Sebut saja namanya Mas Adi. Namun tempat atau lokasi kejadiannya seperti biasa kami samarkan, tapi lokasi kotanya ada di Semarang. Dan masih baru sekitar bulan Juli yang lalu kejadian ini terjadi. Ceritanya di kampung tempat istri dari Mas Adi ini ada seorang belantik sapi atau kambing. Belantik itu sebut saja bagi orang yang kegiatannya adalah jual beli ternak. Menurut Adi, Pak Belantik ini berkegiatan seperti biasanya. Meskipun pandemi COVID, dia tidak terlalu menghiraukan. Apalagi ada PPKM, dia juga tidak terlalu merisaukannya. Yang penting buatnya kerja bisa dapat uang untuk makan keluarga di rumah. Singkat cerita, Pak Belantik ini terpapar COVID. Namun awalnya dia belum menyadari kalau dia terinfeksi virus. Sampai akhirnya tubuh Pak Belantik ini mulai demam, lemas, dan harus berobat. Sampai di puskesmas, Pak Belantik dinyatakan terinfeksi virus COVID-19. Diberitahu demikian, Pak Belantik kemudian dibawa pulang oleh keluarganya untuk dirawat. Namun Pak Belantik ini khawatir kalau keluarganya turut terpapar. Maka kemudian dia memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah lainnya. Jadi Pak Belantik ini rumahnya ada dua. Yang satu memang jarang ditinggali dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kampung. Setelah rembuk keluarga, akhirnya Pak Belantik isolasi di rumahnya sendiri, di rumah kedua ini. Sedangkan keluarganya ada di rumah seperti biasa. Namun karena mereka sudah kontak sejak beberapa hari, ternyata satu persatu keluarganya juga ikut terpapar virus. Mereka juga turut isolasi. Karena sudah terlanjur, maka Pak Belantik enggan untuk pulang ke rumah. Dia memutuskan untuk tetap di rumah satunya, rumah kedua. Sampai beberapa hari, keluarga masih sering berkabar. Pak Belantik masih baik-baik saja meski mulai terasa lemas. Keluarga tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka juga masih isolasi. Hingga sampai pada hari ke-8 atau ke-9, Pak Belantik ini tidak bisa dihubungi. Keluarganya mulai khawatir dan meminta tolong tetangga terdekat dengan rumah Pak Belantik diisolasi untuk melakukan pengecekan. Sebelum tetangga sempat melihat, ada orang di depan rumah isolasi Pak Belantik beberapa hari sebelumnya, sedang merokok di depan malam sampai larut. Bahkan saat subuh, tetangganya juga masih melihat ada orang di depan duduk merokok, karena rumahnya ini cenderung gelap
minim pencahayaan. Jadi si tetangga tidak bisa memastikan itu siapa. Mendengar kabar itu, keluarga Pak Belanti tidak berpikir macam-macam. Pikirnya dia sedang tidur karena habis bergadang. Tapi setelah sampai sore hari masih tidak ada kabar dari Pak Belanti. Keluarga meminta tetangga untuk melihat rumah isolasi Pak Belanti secara langsung kali ini. Kemudian tetangga yang diminta tolong pun akhirnya melakukan pengecekan. Karena sudah melewati maghrib baru bisa melakukan pengecekan. Dan lokasi rumah itu sudah gelap. Saat salah satu tetangga berjalan mendekati rumah isolasi tersebut, tetangga mendengar suara orang batuk. Pikirnya itulah suara Pak Belanti. Tapi dia mau memastikan hingga tetangga ini pun mendekat. Rumahnya gelap, hanya lampu kamar saja yang menyala. Bagian teras rumah juga gelap. Tapi tetangga itu lihat ada orang duduk di kursi teras depan. Kondisinya sangat gelap hingga orang itu hanya terlihat bara rokoknya saja. Sedangkan pintu rumah terlihat tertutup. Pak, sapa tetangga melihat, memastikan kalau itu Pak Belanti. Namun tidak ada jawaban. Sosok tersebut hanya diam saja. Tetangga tidak berani mendekat karena takut tertular virus COVID-19. Kemudian dia langsung saja balik badan dan mengabari keluarga. Namun keluarga merasa ada yang ganjil. Akhirnya beberapa keluarga nekat keluar rumah saat malam hari dan sudah sepi. Dari situ diketahui kalau Pak Belanti ini sudah meninggal dunia. Mungkin bahkan sudah 2 hari. Singkatnya, prosesi pemakaman dilakukan. Sehari setelah itu tidak ada kejadian apa-apa. Tapi besoknya warga melihat penampakan Pak Belanti berjalan ke arah rumah isolasi tempat beliau meninggal. Tak hanya itu, mobil pickup miliknya yang sering ia pakai untuk Belanti juga pernah menyala sendiri. Waktu itu ada tetangga yang sering lewat naik motor. Dia melihat mobil pickup itu seperti sedang dicoba untuk dinyalakan. Orang itu sempat berhenti untuk memastikan kalau itu bukan maling. Tapi karena takut, setelah melihat mobilnya kosong dan lampunya masih dalam kondisi menyala. Selang beberapa hari, Mas Adi ini mengantarkan istrinya ke rumah. Seperti biasa mereka menginap di rumah mertua Mas Adi. Sebelumnya Mas Adi tidak mengetahui kabar soal Pak Belanti ini. Setelah maghrib, Mas Adi izin keluar untuk jalan-jalan dan kopi. Setelah selesai, Mas Adi pulang. Begitu hampir sampai di kampungnya, Mas Adi melihat bapak menggendong kambing berjalan kaki. Ia lalu menipi dan menawarkan tumpangannya. Sebetulnya Mas Adi tidak terlalu kenal akrab, tapi dia tetap memberi tumpangan. Bapak ini hanya senyum tapi tidak bilang apa-apa dan batuk sedikit. Mas Adi merasa kalau jalan motor ini berat sekali. Mungkin karena ada kambing jadi berat. Dia pikir begitu. Begitu mau masuk ke kampung, Mas Adi tanya bapak ini mau turun di mana. Tapi ternyata bapak ini sudah tidak ada di jok belakang. Mas Adi berhenti, tengok kanan, kiri. Dia sempat mendengar suara kambing dari kejauhan. Dia khawatir kalau orang yang ternyata ia bonceng itu jatuh. Maka itu dia berpikir mau balik. Tapi karena sudah larut, dia urungkan melihatnya. Sampai di rumah, Mas Adi
masuk dan bersiap untuk tidur. Dia lebih sering tidur di ruang tengah kalau sedang berada di rumah mertua. Setelah semuanya tidur, Mas Adi kaget karena dia mendengar suara kambing. Dia juga mendengar suara orang batuk. Suaranya seperti bersamaan. Sampai tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ngetuk. Mas Adi kaget, langsung duduk di tempatnya. Ia pun melongok ke arah pintu depan. Dia melihat ada bayangan kaki. Kemudian ia pun bergegas membuka pintu. Dia masih mendengar suara orang batuk saat hendak membuka pintu. Suaranya jelas dari balik pintu. Begitu pintu dibuka, sudah tidak ada siapa-siapa. Dia langsung merinding mengalami kejadian tersebut. Dia lalu menutup pintu, menguncinya, dan balik ke kamar istrinya. Dalam kamar, Mas Adi masih bisa mendengar suara orang batuk. Karena ketakutan, dia berusaha untuk cepat tidur. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah mertuanya, dan dia pun bercerita tentang kejadian semalam. Kata mertuanya, suara itu selayaknya suara Pak Belantik, dan Pak Belantik sudah beberapa orang mengalami kejadian serupa. Begitulah cerita kami untuk hari ini. Demi konten-konten sejenis dan membantu kami untuk tetap survive di tengah pandemi COVID dan tetap bisa memproduksi konten, kami sangat teman-teman bisa membantu kami untuk subscribe di channel ini, like, komen, dan share channel Stonen 29 ini ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam.